Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih Pisande. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih ya. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Elasar Aling. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tentunya kita semua dah sehat-sehat dan saat ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu. Kita akan pujian Bapa ku datang padamu.
Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan beribadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita angkat pujian. Halo halo, hello hello, hola hola. Semua
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudahnya kami memuji-muji Engkau, saatnya kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman-Mu di pagi hari ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarnya Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bacaan firman pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75 dengan judul Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan. Kita sudah membaca pembacaan kita hari ini yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tidak jujur atau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Orang so baca tadi adalah tokoh itu adalah Petrus.
torang so tahu bersama-sama bahwa Petrus itu adalah murid dari Tuhan Yesus. Torang tahu tuh Petrus ini dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pergi, di situ dia ada. Bacaan sebelumnya ada cerita Petrus ada berjanji pada Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa dia mau berjanji, kata dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dia nak akan katakan nak mau lari daripada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pergi, di situ kata dia ada. Tapi anak-anak tahu waktu pembicaraan itu Tuhan Yesus langsung bilang, Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal, tahu tuh menyangkal, nyak mengakui. Katakanlah dia ndak tahu menau. Jadi anak-anak ini Petrus ini dia udah berjanji mau setia dengan Tuhan, tapi Tuhan bilang sebelum ayam berkokok Petrus menyangkal pak kita 3 kali. Jadi orang dah baca tadi, di dalam bacaan tadi ada waktu Petrus ada sementara duduk-duduk. Dan cerita ini ada kaitannya dengan Tuhan Yesus ditangkap dan akan katakanlah mau persiapan mau disalibkan. Nah, anak-anak, waktu Petrus ada duduk-duduk, datang seseorang bilang begini. Dalam ayat yang ke 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Dan anak-anak tahu waktu orang pertama ini bilang ke Petrus, ngana ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Kang. Kok apa Petrus bilang? Anak kita nak kenal pada dia. Apa ngana maksud pertanyaan bilang begitu pak kita? Nah anak-anak, Petrus malu. Petrus ni mau bilang bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu datang lagi satu orang. Pertama dia bilang dia nak kenal. Apa ngana maksud tuh pertanyaan itu? Kedua datang lagi. Datang lagi seseorang. Waktu itu dia ada di dalam ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tadi dia bilang, apa kenapa maksud dapatannya begitu? Kita bilang tidak kenal. Nah sekarang dia bersumpah. Dia bilang kalau orang jabat sumpah, jabat bilang begini, sungguh mati Tuhan boleh kutuk pak kita. Ada tuh cerita begitu. Kalau jabat sumpah, Tuhan, demi Tuhan. Padahal firman Nabi bilang ini boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau orang manusia begitu, dia tuh orang di zaman-zaman begini, no. Mar Petrus bilang lebih, dia bersumpah kita nak kenal pada dia. Semua mulai bermarah dia bilang, bilang. Kalau sama dengan orang bilang begini, tak bilang tak nak kenal pada dia, nguni bapak tanya terus pak kita. Jadi Petrus bilang, dia dalam ayatnya bilang dia bersumpah bahwa dia nak kenal pada dia. Berlanjut lagi anak-anak, ketika ketiga lagi datang. Nah, dalam orang yang ketiga datang. Ada bilang di sini ayat yang ke-73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu.
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Jadi pertama dia pertanyaan, dia bilang, apa kenapa maksud itu? Kita bilang kita nak kenal, kita tanya. Kedua, dia bersumpah, dia bilang dia nak kenal. Dan ketiga, dia bilang dia malah mengutuk dan bersumpah. Model begini, kita kok so bilang pangan, so marah sekali dia kita so bilang kuat, kitanya nak kenal pada dia, tanya-tanya terus. Di sini Petrus yang sebenarnya murid Tuhan Yesus, dia nih mau bilang. Nah, nyata di sini bahwa Petrus adalah seorang yang tidak jujur. Seorang yang tidak apa? Tidak jujur. Tidak, atau malu. Mungkin rasa takut. Biasanya kalau dia mau mengakui itu, biasanya dia mau mengelak dari dia yang sebenarnya dia di situ, dia mau mengelak. Oh, kita kok nak bikin itu, bukan itu, kita nih tahu. Biar dia tahu, dia nak bilang tahu. Karena apa? Jelas mungkin dia takut jangan orang mau pukul pada dia, orang mau hina pada dia. Dan anak-anak tahu. Ini Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus. Pertama, kedua, dan ketiga. Dan ketiga kali dia bilang dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, dia bersumpah, dia mengutuk. Dia bilang bahwa dia nak kenal Pak Tuhan Yesus. Anak-anak tahu apa? Tiba-tiba tu ayam berkokok. Tahu tu ayam berkokok bagaimana, Kang? Siapa tahu tu? Siapa boleh mau tiru tu ayam? Tu ayam ada berkokok, ada berkokok. Mana ada orang band dengan band siapa lagi? Morgan, ya. Baru mana lagi tu siapa itu ketek tu kakak adik dua le yang di tu siapa Mark dengan siapa ketek tu satu, Kang? Coba bagaimana tu ayam bakukuruyuk? Jadi biasa begini, kukuruyuk. Ketika Petrus dengar tu ayam so berkokok, dia sadar. Dia bilang, aduh, dia so menyesal. Dia so bilang dia nak kenal Pak Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa yang Tuhan bilang jadi kenyataan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah, bukan bilang engkau akan, engkau telah berarti so menyangkal 3 kali. Beda dengan tu telah yang belum akan berarti boleh nyandak, boleh nyandak, boleh ada. Tapi kalau telah itu berarti dia so baking. Dan betul anak-anak bahwa ayam berkokok, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Jadi di sini bahwa ini Petrus ini dia termasuk murid yang tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus sebenarnya. Toh? Dapat lihat di sini ini Petrus ini panako, toh? Takut. Karena dia so pikir ini ada mau sangkut pautkan dengan Tuhan Yesus mau disalibkan, toh? Dari mungkin dia pikir, kage dong mau salib dengan kita, mungkin dia pemikiran. Tapi di sini orang lihat bahwa ketika Petrus dengar tuh yang berkokok, maka dia sadar betul tuh Tuhan dah bilang. Dan anak-anak tahu bahwa ini Petrus ini termasuk murid juga yang menyadari akan kesalahannya. Biasanya orang kalau berbuat kesalahan, bukan orang nanti mau menyesal serta so jadi. Misalnya orang ada pukul tuh orang teman, mama tanya atau papa tanya, nggak ada pukul pada dia, oh nyandak mama. Tapi ketika orang lihat dia so berdarah atau mungkin dia jatuh, orang tolong jatuh, pastikan orang sadar, oh Tuhan kita so salah, menyadari bahwa dia so salah. Sama di ini dalam ayat yang ke-79 dia katakan, ayat yang 79 ayat yang ke-75 dia bilang begini,
Maka teringatlah Petrus akan hal apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan adik-adik, ini Petrus akhirnya dia sadar. Dia akui bahwa dia tidak jujur. Dan sudah tentu anak-anak tidak akan seperti Petrus tidak jujur. Tentunya torang ini akan suka jadi anak yang jujur, berkata yang jujur, berkata yang benar, agar benar-benar torang akan orang bilang, aduh ini anak-anak, apalagi itu anak-anak sekolah minggu, aduh bagus-bagus dorang kata tiap kali selalu berkata yang jujur. Nyana ada kata-kata yang selalu mau bikin salah orang lain. Atau ada yang kali mama bilang, kalau ada orang datang ke mama bilang, oh mamanya ndak ada ya. Nah itu perbuatan yang mau ajar perbuatan mau jujur pat orang, atau mau ajar pat orang berkata jujur, atau mau ajar pat orang berkata tidak jujur. Nah jelas di sini mau ajar yang tidak jujur, berarti orang harus tahu bahwa orang ini harus berkata yang jujur. Puji Tuhan adik-adik, dan ayat Alkitab kita atau ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 37a. Matius 5 ayat 37a. Di sana dia berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengingatkan terus firman yang torang dengar setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan tertanam di hati dan pikiran kami. Kami mau supaya kami selalu berkata yang jujur, berkata apa yang benar, agar benar-benar ya Tuhan kami semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di hati dan pikiran anak-anak, bahkan kami semua yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan meletakkan korban persembahan. Mari Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kami memberi sesuai dengan kemampuan kami, dan karena kami tahu ini berasal daripada Tuhan, dan saatnya kami akan kembalikan kepadamu lewat pelayanan yang ada di gereja kami, GPDI Bethlehem Malalang yang 1, lebih khusus pelayanan yang ada di anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami telah dengar firman-Mu dan kami akan memberikan persembahan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita akan mengatakan korban persembahan. Kita akan pujian, janganlah tahu jenuh. Janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai pahala.
Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami telah memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kami sejauh mana akan firman-Mu diberitakan melalui live streaming. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan pada saat ini. Begitu juga untuk kepala minggu yang saat ini mendengarkan. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan jamin bagi adik-adik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.